Masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda mati. Ini yang menjadi salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa. Karena begini ini melakukan untuk karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang. Pemirsa, inilah awal drama sang istri yang menangis terseduh-seduh menolak suaminya diautopsi oleh tim penyidik Polres Karawang untuk memperkuat penyelidikan dan bukti-bukti. Dan akhirnya terbongkar juga kalau sang istri adalah dalang dari pembunuhan suaminya dengan modus begal motor dengan menyuruh adiknya dan eksekutor. Mundur. Ya pasti saya bakal kooperatif dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Nggak mau diringanin. Teh, apakah menyesal Teh? Berbuatnya Teh? Teh, kenapa sih Teh kayak gitu Teh? Bisa buat begitu, suaminya selingkuh lagi. Kepolisian Polres Karawang mengungkap kasus pembunuhan yang awalnya diduga sebagai kasus pembegalan di sekitar Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, pada Selasa 9 Januari 2024 sekitar pukul 12 malam. Kasus pembunuhan itu ternyata bukan korban pembegalan, tapi kasus pembunuhan berencana, kata Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, saat konferensi pers pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Selasa, 16 Januari 2024. Kasus pembunuhan terhadap Arif Sriono 32 tahun, salah seorang karyawan perusahaan di Karawang itu sempat ramai di media sosial. Sebab korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah dengan luka mengenaskan di bagian leher. Korban ditemukan tak bernyawa di saluran irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, beberapa waktu lalu. Arif Sriono disebut-sebut sebagai korban begal, karena saat ditemukan kondisinya mengenaskan. Setelah dilakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata terungkap bahwa korban bukanlah korban begal, namun dibunuh oleh istrinya. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, kasus pembunuhan tersebut bukanlah korban pembegalan melainkan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri korban. Motif utamanya dendam dan sakit hati. Sebagai tersangka, istri korban dan adik ipar dan juga satu tersangka lain yang kini masih lakukan pengejaran oleh Polres Karawang. Tersangka berinisial OC 32 tahun merupakan istri korban dan PD 19 tahun adik ipar korban. Kedua tersangka telah ditangkap dan kini ditahan di rumah tahanan Mapolres Karawang. Para pelaku telah merencanakan pembunuhan selama 2 minggu, istri korban sebagai otak pelaku yang dibantu adik kandungnya. Sedangkan RZ sebagai eksekutor yang saat ini buron dibayar Rp1.500.000. Selain itu, motif sebenarnya ialah ingin menguasai harta milik korban. Diketahui bahwa korban dan pelaku sudah tidak harmonis lagi karena pelaku yang juga istri korban selingkuh. Motif ingin menguasai harta korban, memang mereka sudah tidak lagi harmonis apalagi ada kesepakatan bahwa jika mereka bercerai, pelaku OC tidak akan mendapatkan harta apapun dari korban. Maka dari itu para pelaku merencanakan pembunuhan yang didalangi oleh istri korban sebagai otak pelaku pembunuhan sadis tersebut. Masalah sakit hati dan dendam, yaitu yang dilakukan oleh istri korban sendiri. Jadi akhirnya karena di situ kami menemui adanya sejumlah kecurigaan dari tim penyelidik. Dari awalnya mulanya adanya ketidaksinkronan keterangan, termasuk ketidakkooperatifan dari istri korban, yang pada awal mulanya tidak ingin diotopsi dan sebagainya. Dan ketika dipanggil pun juga tidak segera memberikan respon, yang akhirnya kami menemukan kecurigaan. Dan setelah dilakukan analisa CCTV, bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban, yang merupakan adik kandung dari istri korban, dengan inisial PD, umur 19 tahun dan belum bekerja. Kami mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV, bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian
pembunuhan berencana ini. Ya, yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC, ya, yang merupakan istri dari korban ini, sering memarah-marahi dan sebagainya. Nah, mereka memang sudah tidak harmonis. Oleh karena itu istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang, menskenario supaya korban ini dibunuh. Jadi kemudian setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Pada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya, bahwa para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, ya, karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam, ya, Nah, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu ada sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Ya. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenarikan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya di begal. Dari situ akhirnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka. Kami sudah tetapkan, yaitu tersangka OC umur 32 tahun yang merupakan istri korban, di mana peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor, yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor, dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti di begal. Sedangkan adik iparnya yaitu TSKPD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor, ya, yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya, termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Ini adalah peran dari PD, ya, sehingga akhirnya pada saat tanggal 9 Januari pukul 12 malam hal itu bisa dieksekusi dengan berhasil, sehingga akhirnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 titik, yaitu di leher, kemudian termasuk di dada, di perut, dan juga termasuk di tangan, yang akhirnya meninggal dunia seketika. Dan kemudian setelah itu untuk pelaku utama atau eksekutor akhirnya membawa motor korban, yaitu motor fiction, itu ke luar kota. Sedangkan untuk pelaku PD akhirnya kembali lagi dan berpura-pura untuk berbela-sungkawa bersama dengan pelaku OC, yaitu istri dari korban. Dan kemudian untuk keberhasilan dari pengungkapan ini itu lebih utama dikarenakan adanya analisa CCTV dan juga termasuk pemeriksaan mendalam terhadap para saksi-saksi dan termasuk interogasi mendalam para tersangka, yang akhirnya bisa terkuak bahwa motif utama dari kasus ini adalah pembunuhan berencana, yaitu karena dendam dan sakit hati karena selama ini tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah terjadi percekcokan. Adapun pasal yang kami sangkakan terhadap 2 orang pelaku ini, yaitu pelaku OC dan pelaku PD yang merupakan istri korban dan adik ipar korban,
yaitu pasal 340 KUHP jungto pasal 56 dan pasal 365 ayat 3 jungto pasal 56 dan atau pasal 338, yaitu pembunuhan berencana termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Atas perbuatannya para pelaku terancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal itu sesuai dengan pasal 340 KUH Pidana pasal 56 dan atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana pasal 56 KUH Pidana dan atau pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Liputan Azam TV Jabar melaporkan.